Shalom, selamat pagi. Segala puji, hormat, dan syukur selayaknya kita naikkan kepada Tuhan Yesus, karena kasih karunia dan kemurahan-Nya hingga saat ini kita masih berikan nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Semuanya ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Hari ini kita bersukacita dan berbahagia karena hari ini Kristus telah bangkit. Melalui karya salibnya kita ditebus, kita dibaharui dan diberikan anugerah keselamatan melalui karya salibnya. Hari ini ibadah Paskah tanggal 9 April 2023 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti. Demikian penjelasan tata ibadah hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Tapi mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, bahkan ke semua orang. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ibu-ibu, mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa Yesus sudah bangkit. Betul, kepada murid-murid Tuhan Yesus juga ya. Ayo, mari. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ayo, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Semua jemaat. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Haleluya. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Karena Yesus Kristus sudah bangkit, Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Jemaat kembali berdiri. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah badi jaya dan megah, turun malah surga putih cemerlang, kubur Ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah badi jaya dan megah. Ibadah Hari Raya Paskah ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat Hari Raya Paskah, saudara-saudara. Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Disilakan kembali. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 1. Haleluya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kasih setia-Nya besar untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Pengakuan dosa ini kita sampaikan melalui pujian seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan dengan syahdu setengah suara. Bukan dengan barang panas Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku akan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan panggilannya, langgapilah tantangan, jadilah itulah, dengan Ia tak berbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin Kau tegar. Diberikan kesaksian Komisi Remaja.
Mari adik-adik remaja.
Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu kemenangan bagi kita bersama-sama orang yang percaya kepada Kristus, melalui perayaan Paskah, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita siapkan hati kita, mari berdoa. Kami begitu bersukaria dan bersyukur Tuhan, karena Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau kalahkan maut, sehingga kami dibebaskan dari dosa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Dan hari ini, wujud ungkapan syukur dan sukacita kami, Jemaat Pouk Dasana Indah Dara merayakan Paskah. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami percaya firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Kami percaya firman-Mu pelita dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami mohon kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Agar kami mampu memahami, kami mengerti, bahkan kami wujud nyatakan dalam hidup kami. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami datang berdoa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit untuk kita orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Paskah hari ini atau tahun 2023 ini, bacaan saya siapkan dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kembali kebenaran firman Tuhan ini kita akan baca secara bersama. Kebenaran firman Tuhan ini kita akan baca secara bersama. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke, tema atau judul dari bacaan ini adalah kebangkitan Yesus. Kita akan mulai pada ayatnya yang pertama, kita baca bersama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Ia mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid-murid. Tetapi, ayat yang ke-11 langsung, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis?
Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, karena Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa ia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh saudara-saudaraku kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan akan lebih berbahagia lagi ketika kita menyatakan firman itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tema yang disiapkan dari PGI melalui buku Baki, saksi pertama kebangkitannya. Tetapi kalau tema PGI, ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Ya. Itu sama ada di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Paskah, mungkin berbeda dengan Paskah yang dialami atau yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama. Karena Paskah sendiri artinya melewati. Apa yang dilewati, saudara-saudara? Ceritanya ketika bangsa Israel ada di dalam penjajahan, ada di tanah Mesir, mereka ingin keluar, mereka ingin bebas sebenarnya. Tetapi oleh karena ketat dan mereka juga tidak mampu melawan pada waktu itu, akhirnya mereka terus ada. Akhirnya mereka tetap ada di bawah penjajahan atau di dalam perbudakan di Mesir. Nah, perjalanan itu terus berlangsung. Terus berlangsung perjalanan itu. Tapi Tuhan tetap ada dalam hidup bangsa Israel karena memang Tuhan tidak pernah tinggalkan sedikit pun tidak pernah ditinggalkan. Akhirnya apa yang harus dilewati itulah anak domba. Ya. Belum ada Allahnya, baru anak domba, dan memang itu domba benaran binatang. Ya. Artinya apa? Artinya malaikat itu datang akan melihat bahwa orang-orang Israel yang ada di Mesir itu, ketika mereka ada di rumah, ya, akan ditempelkan darah domba tadi. Jadi setiap rumah orang-orang Israel yang ada di Mesir akan ditempelkan darah domba, anak domba. Jadi ketika malaikat datang, malaikat pencabut nyawa pada waktu itu datang, kalau melihat ada darah di depan pintu akan dilewati. Makanya tadi Paskah itu melewati, ya itu yang dilewati. Karena ada darah sebagai tanda. Tidak berhenti saudara-saudaraku, tetap bangsa Israel belum bisa keluar. Jalan satu-satunya bangsa Israel keluar ketika anak sulung Raja Mesir mati. Putus peristiwa itu. Akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dari peristiwa itu Paskah itu berlangsung. Berlangsung dirayakan dengan memotong anak domba. Dan itu yang disyukuri oleh bangsa Yahudi sampai hari ini dalam perayaan Paskah. Jadi bukan perayaan Paskah karena kebangkitan Yesus, bukan.
Nah, di dalam perjanjian baru, anak domba itu adalah Yesus sendiri. Yesus mati, Yesus disalibkan, dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Itulah perayaan Paskah bagi kita sekarang. Jadi bukan anak darah domba binatang yang sesungguhnya, bukan. Bukan. Tetapi anak domba Paskah, itulah Yesus Kristus. Karena darah Yesuslah kita ada sampai pada hari ini. Dan kalau di Yahudi ramai menjadi tradisi besar. Perayaan ini menjadi tradisi besar. Bahkan sampai pada hari ini tradisi itu terus berlangsung. Tetapi bukan Paskah karena tanda kemenangan Kristus bangkit dan di antara orang mati, bukan. Tetapi karena keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat sesuai dengan tema kita, saksi pertama kebangkitan Yesus. Saya sudah baca dari kitab Injil, memang ada berbeda-beda. Ya. Kalau di dalam bacaan ini dikatakan Maria orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus. Tetapi di Injil lain ada tambahan, selain Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus. Bertambah lagi di Lukas ada Maria yang lain atau Salome. Jadi, tapi di dalam kitab Injil yang sesungguhnya, kenapa sampai Maria Magdalena? Karena memang di dalam keempat kitab Injil itu menonjol Maria selalu ada, Maria Magdalena selalu ada. Sehingga di dalam Yohanes ini, kalau kita membaca, menonjol Maria Magdalena, orang yang melihat kubur Yesus. Itu yang pertama. Tetapi di penjelasan kitab Injil lain, semua perempuan-perempuan. Jadi Maria Magdalena ini hanya mewakili wanita-wanita yang ada pada waktu itu. Tetapi bukan soal bagi kita sebenarnya. Memang sejarah kita harus tahu. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita, apakah kita mau menjadi saksi dan mengabarkan kepada ke semua orang bahwa Yesus telah bangkit. Itu tugas. Kita tidak akan mempersoalkan siapa yang melihat duluan, bukan. Yang harus kita persoalkan dalam hidup pelayanan kita, apakah kita siap menjadi saksi? Apakah kita siap menyampaikan, mengabarkan kepada orang lain, bukan masuk dari gereja ke gereja, tetapi kepada orang yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kebangkitan Yesus, dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya murid-murid Yesus takut. Mereka selalu berkumpul di rumah dan itu tersembunyi. Kenapa sampai takut? Mereka takut jangan-jangan apa yang dialami oleh Yesus, murid-murid Tuhan Yesus akan dialami. Buktinya Petrus, ketika ditanya, aku nggak tahu siapa dia, udah mulai takut. Jadi rasa takut itu sebelum kebangkitan Yesus selalu ada di dalam diri murid-murid Yesus. Makanya mereka selalu berkumpul di satu tempat, di tempat yang tersembunyi untuk membicarakan, untuk berbicara bagaimana kelangsungan pelayanan mereka tanpa Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun dengan peristiwa kebangkitan Yesus, rasa takut yang dialami oleh murid-murid sirna seketika, hilang seketika. Hilang seketika, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka baru menyadari bahwa ini adalah nubuatan, bahkan Tuhan sudah mengatakan beberapa waktu bersama-sama dengan mereka, Tuhan sudah katakan. Tapi mereka tidak terlalu merenungkan itu. Mereka tidak mengingat itu. Makanya ketika malaikat datang tadi kepada perempuan-perempuan itu, mereka baru tahu, oh Tuhan Yesus bangkit. Jadi ketika mereka mengetahui, ketika mereka mengingat dan ketika mereka merenungkan nubuat itu, bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit, barulah rasa takut itu hilang.
Rasa takut itu menjadi sukacita yang luar biasa dialami oleh murid-murid Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika tema PGI mengatakan ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Itu adalah perjalanan Yesus di mana akan melanjutkan nanti pertemuan dengan murid-murid Yesus. Makanya ketika Maria mau sentuh tadi di dalam bacaan ini belum bisa. Karena Yesus belum kembali kepada Bapaknya. Belum. Tapi Yesus menyuruh, sampaikan kepada murid-murid yang lain, aku akan mendahului kamu di Galilea. Akan bertemu kembali, akan menyambung kembali hubungan yang terputus karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita tahu bahwa perayaan Paskah, bahwa kemenangan Kristus sudah boleh menjadi milik kita sebagai orang-orang percaya. Apakah menjadi beban bagi kita ketika kita diberikan tugas untuk melakukan itu? Karena kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Bukan hanya majelis jemaat, tetapi kita sebagai orang yang percaya. Kita mau bersaksi kepada semua orang. Kita mau katakan bahwa Yesus bangkit. Benar Yesus bangkit. Jadi tidak hanya sekedar cerita. Tidak hanya sekedar ketika kita nonton di video, oh memang Tuhan Yesus bangkit. Atau seperti peragaan tadi. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi Yesus benar bangkit dari antara orang mati. Tetapi ada tugas yang ditinggalkan untuk kita. Ada tugas. Yaitu menyampaikan kabar kebangkitannya itu kepada semua orang. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kehidupan jemaat POUK Dasana Indah. Dalam merayakan Paskah kita sudah subuh-subuh ke sini. Bahkan saya juga tidak bisa tidur karena takut jangan terlambat. Karena saya rindu. Karena saya bahagia, karena saya bersyukur Yesus bangkit. Kamu sampai di mana tugas kita? Kan tidak hanya sampai di dalam ibadah Paskah saja. Tidak, saudara-saudara. Kita akan keluar. Kita akan keluar menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup ini dengan menceritakan kepada semua orang. Tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Kita tidak menceritakan saja, begitu berat tantangan yang terjadi. Apalagi ketika kita bersaksi. Tetapi kita harus terima dan kita harus lakukan itu, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Karena ketika Tuhan perintahkan kita untuk melakukan itu, Tuhan juga katakan, aku akan menyertai kamu. Amin. Aku akan menyertai kamu. Tidak akan pernah sia-sia, saudara-saudara, ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan sia-sia iman percaya kita kepadanya. Percaya, amini, yakin bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita di tengah-tengah pelayanan. Pesan malaikat itu sangat jelas. Tidak hanya disampaikan kepada murid Maria, beberapa temannya yang lain, tetapi disampaikan kepada kita semua untuk mewartakan kebangkitan Kristus, tetapi juga menceritakan segala sesuatu yang mereka lihat. Nah, ini yang penting, menceritakan segala sesuatu yang mereka lihat. Jadi tidak hanya dari mulut ke mulut, tetapi mereka benar-benar menyaksikan. Kubur kosong, tidak ada Tuhan Yesus di dalam. Kesaksian itulah yang akan membawa kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Orang Yahudi sama sekali tidak percaya itu, saudara-saudara. Seperti apa yang saya katakan waktu ibadah Palmarum, mereka menanti Mesias. Sangat menanti sampai pada hari ini. Tapi bukan Yesus. Bukan Tuhan Yesus yang mereka nantikan. Mereka tahu akan ada Mesias yang datang akan menyelamatkan kehidupan bangsa Yahudi, tetapi bukan Yesus. Kalau kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita menanti Mesias, dialah Yesus yang mati di kayu salib
Dan hari ini kita rayakan kemenangannya melawan maut. Bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tugas. Ada tugas dan ada kuasa kebangkitan Kristus yang dinyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus mendatangkan kuasa bagi kita, yaitu menunjuk tugas dan tanggung jawab di mana kita akan dikuasai Roh Kudus. Kita akan dikuasai Roh Kudus. Itu kuasa kebangkitan Yesus. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk bisa memberitakan kebenaran kebangkitan Yesus yang sesungguhnya. Kebangkitannya membuktikan Yesus hidup. Yesus yang bangkit membuktikan bahwa dirinya hidup. Tidak hanya sekedar cerita. Kematiannya secara manusiawi namun ketuhanannya tidak pernah mati. Karena Allah Bapa ada dalam diri Yesus sendiri. Kebangkitannya saudara-saudaraku mengalahkan maut. Kuasa maut dipatahkan melalui kebangkitan Yesus. Maut telah ditelannya dalam kemenangan dan kebangkitannya. Bahkan sengat pun telah dihancurkan Yesus. Sengat pun dihancurkan Yesus. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, yang harus benar-benar kita renungkan, kebangkitannya mengalahkan kuasa dosa. Pengampunan dosa berlaku bagi kita saudara-saudara, bagi orang yang percaya. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kematiannya, pengampunan dosa berlaku dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagi kita semua yang ada dalam persekutuan kita pada hari ini, marilah bersama-sama terus berjalan di dalam Tuhan. Bersama-sama bergandengan tangan, majelis jemaat. Bergandengan tangan bersama, mewujudkan karya Allah yang indah di tengah-tengah persekutuan. Tidak saling membenci, tetapi saling mengasihi. Tidak hidup bersatu-satu, tetapi hidup bersatu. Itu yang Tuhan mau. Dan itu tugas kita sekarang. Jika jemaat Pauk Dasana Indah mau hidup di dalam Tuhan, berarti ada satu hal yang harus kita tanam di dalam hati kita, yaitu hiduplah di dalam kasih. Kasih mengalahkan segala-galanya saudara-saudara. Kasih mengalahkan segala-galanya. Dan karena kasih Kristuslah kita ada sampai hari ini. Amin. Diberikan kesempatan kepada Komisi Ibu untuk memberikan kesaksian pujian.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur yang bernandaskan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 dan 17. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan persembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menaikkan lagu Betapa Hatiku. Terima kasih Kita menyanyikan refnya.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Segala hormat, puji, dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih anugerah, kemurahan, dan kebaikan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, melalui karya salib-Mu, kami boleh ditebus dari dosa-dosa kami. Kami dibarui dan kami dianugerahkan jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, saat ini sebagai tanda sukacita dan kebahagiaan kami Bapa, kami memberikan persembahan. Bapa, kiranya berkati dan kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih melalui gereja kami. Bapa, kami juga memohon kepadamu, Bapa, berkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, supaya mereka diberkati Tuhan, dan boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati para majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga dapat mempergunakan persembahan ini dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Diberikan kesempatan kepada Komisi Pemuda untuk menyaksikan kemurahan Tuhan melalui pujian.
Terima kasih kesaksiannya memberkati kita bersama-sama pada hari ini. Kembali kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit dan menang. Begitu kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyampaikan kepada kesemua orang bahwa hari ini Engkau kalahkan maut. Kami bersyukur bersama keluarga besar Jemaat Gereja Pok Dasana Indah. Kami boleh ada di waktu subuh karena kami ingin menyaksikan kubur yang kosong. Karena kami adalah saksi yang hidup. Kami akan menceritakan kepada kesemua orang. Kami akan katakan kubur kosong dan Yesus bangkit. Mampukan kami Tuhan untuk menyaksikan ke semua orang. Kuasai kami dengan Roh yang kudus Tuhan agar kami mampu bersuara kepada siapapun. Dan kami akan katakan, benar, Tuhan kami Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan dalam perayaan Paskah hari ini. Kehidupan anggota jemaat-Mu datang dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Biarlah Tuhan yang akan melihat sukacita itu. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita yang dialami dan dirasakan oleh jemaat-Mu hari ini Tuhan. Sehingga sukacita itu akan terus mewarnai perjalanan hidup kami. Tetapi jika ada anggota jemaat-Mu yang mungkin membawa pergumulannya pada hari ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan bersama melihat. Tuhan memampukan anggota jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan. Biarlah dengan pertolongan-Mu juga. Sebesar apapun pergumulan itu kami percaya. Tuhan akan beri jalan keluar yang terbaik. Pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena pendidikan dalam mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup juga Tuhan. Biarlah Engkau yang akan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk para lansia, janda, duda, anak yatim piatu. Biarlah kemenangan Paskah ini akan menyertai perjalanan mereka Tuhan. Mereka akan bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit. Mereka tidak akan sendiri, tetapi sebaliknya mereka akan berjalan bersama. Dan Tuhan akan beri kebahagiaan bagi saudara-saudara kekasih kami. Anak-anak kekasih kami yang masih dalam bangku pendidikan Tuhan berkati. Berikan hikmat dan kemampuan. Berikan kepandaian. Tuhan juga jaga keluar masuk mereka. Sehingga hari-hari hidup mereka yang apa yang mereka jalani. Secara khusus ketika mereka ada di bangku pendidikan. Mereka boleh lalui dengan penuh syukur. Karena Tuhan beri keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga keluar masuk mereka. Sehingga dengan kawalan-Mu sajalah anak-anak kekasih kami melangkah bersama Kristus ada di dalam keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bergumul kami bersama di dalam doa dan pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Mauli Purbasilaban. Ada di dalam persekutuan ini Tuhan karena mereka bersyukur. Mereka mau saksi Yesus bangkit. Terima kasih di tengah-tengah kelemahan mereka ada sukacita. Dan biarlah ya Tuhan dengan usaha yang mereka lakukan selama ini dalam proses pemulihan. Tuhan berkati. Dan kami percaya kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan akan menjadi milik mereka. Dan akhirnya mereka terus mensyukuri hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Hamba-Mu mau berdoa untuk program pelayanan majelis jemaat dan komisi Gereja Pauk Dasana Indah. Tuhan berkati setiap program yang ada. Tuhan tuntun dalam melaksanakan program. Arahkan majelis jemaat dan komisi. Sehingga program yang ada tidak hanya sekedar tertulis, tetapi harus mampu dipertanggungjawabkan dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah majelis jemaat-Mu bersama komisi boleh bergandengan tangan, mewujudkan shalom dalam pelayanan mereka. Dan akhirnya dengan pelayanan yang ada, jemaat Gereja Pauk Dasana Indah akan terus bertumbuh. Tidak hanya secara kuantitas, tetapi kualitas iman kepada Kristus. Terima kasih, kami juga mau berdoa. Program pelayanan BP Pauk, PGI, PGIW Banten. Biarlah Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka. Secara khusus dalam menjalani dan mensyukuri perayaan Paskah. Di tengah-tengah aktivitas mereka dalam pelayanan mereka, Tuhan selalu bersama. Bahkan menyatukan mereka Tuhan. Sehingga dalam tugas dan kerja yang diembankan kepada mereka oleh seluruhnya Gereja Pauk, itu mereka boleh lalui, mereka boleh lakukan dengan bertanggung jawab di dalam Tuhan. Oleh karena itu pelayanan mereka selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa kami Bapa di dalam sorga bagi gereja-gereja-Mu, tidak hanya yang ada di Indonesia tetapi seluruh dunia, yang hari ini bersyukur boleh merayakan perayaan Paskah. Terima kasih Tuhan. Biarlah keberadaan gereja-gereja di seluruh dunia ini selalu dalam pertolongan Tuhan, selalu dalam lindungan Tuhan, walaupun kami tahu begitu banyak tekanan yang terjadi. Persoalan silih berganti, tetapi Tuhan ada dalam kehidupan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja-Mu baik yang ada di Indonesia maupun di dunia, semakin hari akan semakin bertumbuh. Dan kami akan menjadi saksi, kubur Kristus telah kosong, karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Bangsa dan negara juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tugas yang diembankan kepada mereka biarlah akan menjadi komitmen yang benar-benar mereka taati. Sehingga dengan tugas dan tanggung jawab itu, mereka boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia, hidup di dalam damai dan sejahtera-Mu Tuhan, itu akan terwujud nyata karena kepemimpinan yang terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, tetapi hamba-Mu menyadari hamba tidak mampu sebutkan satu persatu apa yang menjadi pergumulan kami bersama, apa yang menjadi sukacita kami. Tetapi biarlah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang akan memberkati semua itu, dan Tuhan jugalah yang akan memampukan kami untuk bisa menjalani hari-hari hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus anak-anak sekolah minggu Gereja Pauk Dasana Indah yang akan melaksanakan juga ibadah Paskah pada hari ini. Mereka bersukacita Tuhan. Mungkin mereka belum terlalu memahami apa itu Paskah, tetapi kami akan membawa mereka untuk mengenal bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan menjadi juru selamat kita semua. Melalui guru-guru sekolah minggu juga Tuhan berkati agar boleh mengarahkan anak-anak kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak salah dan dosa yang kami buat, sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan, kami menyakiti hati-Mu melalui hidup kami. Oleh karena itu ampuni kami ya Tuhan, baharui kehidupan kami, dan biarlah dengan pengampunan-Mu kami layak menjalani hidup ini. Kami layak menikmati setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri. Marilah bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mohon kesediaan sebentar untuk kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Persekutuan Ekumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dapat dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu Paskah tanggal 9 April 2023 dimulai pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, organis Saudari Sulistia Oktarina, kantoria Saudari Kesia Marpaung dan Saudari Kerin Marpaung. Persembahan pujian Komisi Remaja, Komisi Wanita, dan Komisi Pemuda. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 16 April 2023, pelayan liturgi Kak Dinji, doa pembuka dan penutup Kak Kaila, pelayan firman untuk kelas Bethlehem Ibu Marli Sujito, kelas Nazaret Kak Nani, kelas Galilea Kak Ance, kelas Yerusalem Ibu Irma Labiro, pelayan musik Ibu Irma dan Kak Ryan Motekohi. Dan khusus untuk minggu hari ini akan diadakan perayaan Paskah Komisi Anak pada jam 8 pagi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Wanita akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, pukul 19 WIB atau jam 7 malam, bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Ibu Heni Sutardi, pelayan doa Ibu Dora Sitanggang, acara ibadah, mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu.
diadakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Penatua Yuli NRC, pelayan doa Ibu Penatua Mida Limbong, pemain musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah Komisi Bapak dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Joko Triyono, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan liturgi Ibu Warsinem, acara ibadah, tema mengenal Allah dari 1 Yohanes 2 ayat 3. Mohon perhatian seluruh Komisi Usia Indah. Ibadah Komisi Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 19 WIB jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, pelayan liturgi Saudari Verina Sukma, pelayan musik Saudari Gracia Lekransi, acara persekutuan doa. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda. Pembukaan pendaftaran katekesasi di jemaat tahun 2023 bagi Bapak atau Ibu, saudara jemaat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti katekesasi CD dapat menghubungi majelis yang bertugas atau majelis bagian penata layanan untuk dilayani. Kebaktian Padang Kopaja 2023. Sehubungan dengan adanya kegiatan Kebaktian Padang 2023, Komisi Pemuda dan Remaja Pokda Sana Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, tempat Citra Alam Riverside Cisarua Bogor. Pembicara Dedi Panggabean SPD BED. Tema Sherlock, Share Love of Christ dari Yohanes 15 ayat 27. Dimohon bagi seluruh anggota Komisi Pemuda dan Remaja untuk segera mendaftarkan dirinya paling lambat hari ini, Minggu 9 April 2023. Biaya registrasi akan dikenakan sebesar untuk anggota Kopaja 85.000, di luar anggota Kopaja 135.000. Untuk pembelian kaos dikenakan biaya 85.000. Pembayaran bisa secara langsung atau ditransfer kepada Saudari Febri. Pelunasan biaya registrasi paling lambat hari Minggu tanggal 16 April 2023. Bagi anggota Kopaja maupun luar Kopaja yang sudah melakukan registrasi, biaya tersebut sudah termasuk mendapatkan 1 buah kaos. Demikian warta pada hari Minggu ini. Selebihnya jemaat dapat membacakan pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menaikkan lagu Kidung Jemaat 397 ayat yang pertama dan kedua. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena
dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau antara Negeri Juru Selamat manusia, terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya menjadikan kita seorang pemenang. Kebangkitannya membawa kita lebih mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, jadilah saksi bahwa hari ini Yesus bangkit dan menang. Kembalilah saudara-saudara dalam kehidupan kita setiap hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, kita saat teduh. Saat teduh selesai, selamat merayakan Paskah, Kristus sudah bangkit. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon duduk kembali.